Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami kembali akan membaca merenungkan firman-Mu. Sungguh Tuhan mohon belas kasih-Mu, sehingga kepada setiap kami saat ini, kami secara pribadi mendapatkan firman Tuhan. Secara pribadi Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Sungguh mohon belas kasih-Mu Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa firman, pesan dari Tuhan itu sendiri kepada yang berbicara maupun yang mendengarkan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, baik yang beribadah di rumah maupun beribadah di gereja, kongsi Sinian, bersyukur saudara boleh kembali bertemu dan tahun ini terasa berbeda dibanding tahun yang lalu. Lebih sukacita, apalagi Rabu kemarin kita boleh berkumpul bersama hampir 150 orang yang datang. Ya, sukacita yang berbeda tahun ini. Dan tahun ini saudara dikatakan sebagai tahun macan air saudara. Ya, apa yang ada di dalam pikiran kita memikirkan tentang macan. Saya mencoba mencari tahu saudara, dan menurut anatominya macan itu punya otot-otot yang besar, tebal. Maka satu sapuan tangan atau kaki itu saudara ya, macan itu kuat sekali dan itu jauh lebih kuat daripada manusia. Nah, siang ini kita memang akan memikirkan tentang kuat. Tetapi kuat yang kita bicarakan bukan kuat secara fisik manusiawi. Ya saudara, tema kita adalah kuat dan berani. Tetapi bukan kuat secara fisik. Orang yang berotot tebal dan mengangkat banyak benda-benda yang berat. Dan berani di sini adalah berani secara karakter. Nah, ini saudara yang kita akan renungkan. Karakter yang kuat dan berani. Di dalam Alkitab ada satu tokoh di mana Tuhan Allah secara khusus berbicara kepadanya, kuat dan berani. Kita baca bersama-sama Yesaya pasal 1 ayat 9. Ayat Alkitabnya sudah saya tuliskan di sana, bersama-sama kita baca. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam teks bahasa Inggris, maka di sana dikatakan Yesaya, ini kok masih Yesaya ya. Tadi saya sudah menemukan kesalahan tadi, tapi saya belum minta koreksi. Saya salah ketik ini, maaf saudara. Yosua 1 ayat 9. Saudara sekalian, Yosua 1 ayat 9 itu dalam bahasa Inggris dikatakan be strong and courageous. Jadilah kuat dan berani. Kuat dan berani adalah karakter, adalah semangat yang mungkin kita sukai. Yang mungkin kita kagumi. Saudaraku, saya teringat ketika saya sekolah dan kuliah, ada senior kami itu yang sangat lihai saudara dalam melakukan panjat tebing. Ketika kami sedang camping di satu tempat saudara di daerah Jawa Tengah, dan kemudian kami sedang dalam rangka membuka jalan untuk hiking, ada satu bagian di mana itu adalah air terjun tapi yang sudah mati. Jadi batu-batuannya tidak beraturan dan cukup licin, tapi senior kami ini dengan sigapnya naik. Saya melihat dari bawah dan wah, ini orang beraninya luar biasa. Atau kalau kita bicara orang-orang yang punya karakter semangat yang berani, mungkin kita pernah mengikuti akan cerita seputar tim yang menyelamatkan ketika gedung pencakar langit ini terbakar. Orang-orang pada bergerak turun. Tetapi tim penyelamat ini naik ke atas dari lantai ke lantai, lantai ke lantai. Sampai ada orang yang ketika pada akhirnya dia selamat, lalu dia menceritakan kagum kepada mereka itu. Bergerak ke arah yang berbeda, kami turun, mereka naik. Saya juga pernah membaca sebuah artikel yang mengisahkan tentang kelompok orang yang senang dengan alam. Seringkali karena ingin hidup bebas di alam, maka perbuatannya itu antara hidup dengan mati itu kadang begitu tipis jaraknya. Tetapi dikisahkan ada satu orang ini yang ternyata
Walaupun banyak melakukan perbuatan-perbuatan beresiko, tetapi kalau dikritik, dia tidak mau menjumpai orang yang mengkritik atau menegurnya. Kalau ada orang lain mau berelasi dengannya secara pribadi, di mana akan ada percakapan-percakapan yang menyentuh bagian-bagian yang tersembunyi, dia menghindar. Nah, jadi sebenarnya seperti apa itu karakter yang disebut berani? Mungkin kita perlu memperluas pemikiran kita tentang karakter semangat, kuat, dan berani. Saudaraku, tadi kita membaca kisah atau bagian dari perkataan Tuhan Allah kepada Yosua yang dipilih Allah menggantikan Musa. Nah, saudara, ternyata sebelum Yosua 1 ayat 9 ini, ketika itu Yosua masih menjadi pengikut Musa. Tuhan Allah itu berbicara kepada Musa demikian. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Jadi ternyata perintah dari Allah kepada Yosua, jadilah kuat dan berani, itu sudah diungkapkan beberapa kali. Kalau saudara baca Yosua 1 itu ada di Yosua 1 ayat 6, ayat 8, ayat 9 dan itu ada beberapa kali diulang di Yosua 1. Sebelumnya Tuhan Allah sudah berbicara kepada Musa. Nah, kalau kita ingat ya saudara, Yosua ini adalah salah satu di antara 12 pengintai. Dan saat itu hanya Yosua dan Kaleb yang berani dengan yakin berkata kepada Musa dan kepada umat Israel yang lain, kita akan masuk ke tanah perjanjian itu sekiranya Allah mengizinkan kita. Yosua itu di masa dia muda, dia itu orang yang berani, percaya akan apa yang dapat dia lakukan. Tetapi kenapa Tuhan Allah itu berulang-ulang mengucapkan kuatkan dan teguhkan. Jadilah kuat dan berani. Saudara, mungkin memang seiring perkembangan usia maka kemampuan seseorang untuk berani itu berkurang. Ya, biasanya semakin bertambah usia, keberanian tidak seperti di masa muda. Namun saya ingin mengajak kita menyadari bahwa Yosua memang mengemban tugas yang gak kecil karena dia menggantikan Musa, pemimpin besar. Yang memimpin umat Israel dan bersama-sama dengan Allah tentunya banyak perbuatan yang ajaib bukan? Menyeberang laut Teberau dan begitu banyak karya yang ajaib. Musa itu adalah mentor sekaligus bapak rohani bagi Yosua. Jadi sangat tidak mudah bagi Yosua untuk menggantikan sosok sebesar itu. Dan Yosua itu memimpin bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi lebih dari 2 juta orang yang bertahun-tahun mengikuti siapa? Musa. Ini adalah umat Israel angkatan kedua yang ketika terlahir di padang gurun, pemimpinnya adalah Musa. Sekarang berganti kepada Yosua, 2 juta orang mau nggak nurut sama Yosua? Maka sepertinya wajar bukan kalau ada kegentaran. Hatinya kecut, takut. Aku mampu nggak memikul tanggung jawab ini? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bukan Yosua, namun berbicara perasaan kecut, hati, takut dan gentar, mungkin tidak sedikit dari kita yang sedang merasakannya. Karena masih saja terjadi apa yang saya sebut turbulensi dalam hidup. Kita tiba-tiba mendengar berita ini, berita itu, peningkatan di sini dan di sana. Persentase keterisian ranjang di rumah sakit cenderung meningkat. Pertemuan tatap muka di sekolah yang di Bali ini kembali dikatakan ditunda. Rencana-rencana ke depan yang sudah kita rancang di bulan Februari, Maret berubah. Mungkin ada perasaan takut dan gentar yang juga kita rasakan seperti Yosua.
yang juga merasa takut dan gentar. Tantangan nyata, pergumulan real. Tetapi walaupun begitu Tuhan berkata, ayo kuat dan berani. Kuat dan berani, tapi ada rasa takut. Saudara, Nelson Mandela adalah kita tahu seorang tokoh penting di dalam negara Afrika Selatan. Dan saya mendapati sebuah perkataannya yang dikutip di dalam ensiklopedia Britannica. Sekarang ini tersedia dalam versi online sehingga saya dapat menemukan kembali akan statement ini. Saya belajar bahwa keberanian bukan tidak adanya perasaan takut, tetapi kemenangan terhadap rasa takut. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasakan takut, tetapi ia yang dapat menguasai perasaan takut tersebut. Saudara, tampaknya memang orang yang berani adalah orang yang dapat menghadapi perasaan takut itu dan menguasainya. Dan mari kita kembali kepada apa yang Tuhan itu katakan kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 9, maaf ini teksnya salah tulis semua saudara ya. Yosua 1 ayat 9. Tuhan Allah itu berkata begini kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan itu menghadapkan Yosua dengan perasaan takut dan gentarnya itu. Karena Tuhan bilang, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan itu seolah-olah menghadapkan ketakutan itu di depan dia. Dan Tuhan bilang, jangan takut. Ayo kuat dan teguhkanlah hatimu. Saya harap saudara sekalian bisa bersama-sama dengan saya menyadari bahwa orang dengan karakter kuat dan berani adalah orang yang dapat menguasai perasaan takutnya. Berani menghadapi, berani mengatasinya. Saudara, Ruby Bridges Foundation, Yayasan Ruby Bridges adalah yayasan yang didirikan pertengahan tahun 1990 oleh seorang wanita bernama Ruby Bridges yang ada di dalam gambar ini. Ruby terlahir tahun 1954 di tahun di mana negara Amerika Serikat sudah membuat satu ketentuan, satu perundang-undangan bahwa tidak ada lagi pembedaan warna kulit di sekolah. Maka semestinya orang-orang yang berkulit gelap dapat berada di satu kelas yang sama dengan orang-orang berkulit putih. Kurang lebih tahun 60 ketika itu Ruby berusia 6 tahun dan akan masuk kelas 1 SD. Dia sudah mendaftar di sekolah tetapi ternyata mendapat tentangan begitu rupa sehingga dia adalah satu-satunya siswa yang ada di sekolah itu saat itu. Karena dia satu-satunya yang berkulit gelap. Setiap perjalanan ke sekolah dia menghadapi tantangan begitu rupa sampai-sampai dia untuk menuju sekolah harus didampingi oleh dua aparat. Salah satu aparat adalah pria yang duduk bersama dengannya yang bertemu bertahun-tahun kemudian. Ini adalah aparat yang tekun menemani Ruby untuk sampai ke sekolah. Tetapi mari kita bayangkan seorang anak 6 tahun yang suatu ketika mendapati dalam perjalanan ada stroller baby, tetapi isinya adalah maaf, peti mayat. Sengaja dipertontonkan kepadanya. Tetapi Ruby ini adalah seorang gadis kecil yang berani. Dan karena ketekunannya maka beberapa tahun kemudian lebih banyak warga berkulit gelap yang bersekolah di tempat itu. Sampai akhirnya perlahan-lahan kemudian ketimpangan itu terkikis dan terkikis. Ruby memang tidak sendiri. Ada aparat yang mendampingi, ada keluarga yang mensupport. Tetapi kita di sini belajar keberanian menghadapi rasa takut dan menguasainya, mengatasinya, mencapai suatu tujuan. Saudara, kalau kita kembali kepada Yosua, maka saudara di dalam teks ini,
Ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Nah, yang berikutnya kita pikirkan alasannya. Alasannya kenapa Yosua jangan takut dan gentar. Saudara, yang menarik adalah Tuhan itu nggak ngomong gini loh ke Yosua. Jangan takut dan gentar. Ingat, kamu sudah pernah menang perang. Pada zaman Musa, kamu mengalahkan orang-orang Sihon, orang-orang Kanaan, Raja Basan. Saudara bisa baca di Bilangan 21 sampai Bilangan 26. Orang Israel yang kamu pimpin adalah generasi yang terlatih berperang. Mereka, para tentara ini kurang lebih 600.000 orang. Bisa kamu latih lebih jauh. Dan oleh karena itu kamu punya modal. Karena kamu pernah menang sebelumnya. Nah jadi jangan takut dan gentar. Kamu pasti akan bisa menang. Saudara, Tuhan ngomong gitu enggak? Tuhan enggak ngomong gitu. Tuhan ngomong apa? Tuhan bicara begini. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun kamu pergi. Tuhan tidak menyingkirkan masalah, tetap ada orang-orang Kanaan di sana yang harus dihadapi Yosua. Tetapi Tuhan juga bilang, ingat kamu punya modal, lihat kamu punya ini, punya itu, kamu kuat. Enggak. Tuhan bilang apa? Sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan janji yang sama bagi saudara dan saya. Baik yang di rumah maupun yang di gereja, percayalah Tuhan berada bersama kita. Bahkan sebelum kita melangkah menuju hari esok. Karena kehadiran Tuhan tak terhindarkan. Pemeliharaannya sempurna. Tak sekalipun dia meninggalkan umat pilihannya. Tak sekalipun dia mengabaikan cinta kasihnya bagi kita. Tapi mungkin ada di antara saudara yang mikir, tunggu dulu Musa. Ini kan ayat dari Tuhan khusus untuk Yosua. Apakah memang ini berlaku bagi saya, bagi kita, orang Kristen di zaman ini? Saudara, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Perkataan ini sekarang adalah kepada kumpulan umat, bukan hanya satu orang. Lalu Tuhan Yesus itu berjanji begini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janjinya siapa? Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Paulus menegaskan, sebab Kristus adalah ya bagi sebagian janji Allah. Apa gitu? No, tidak. Bagi semua janji Allah. Apakah kita sungguh adalah anak Tuhan? Kita sungguh yakin kita telah ada di dalam Kristus. Bila kita ada di dalam Kristus, maka semua janjinya itu adalah ya. Sebab yang berjanji bukanlah satu pendeta pun, bukanlah satu teolog pun, bukan satu bapak gereja pun. Tapi Allah sendiri yang berjanji dan Yesus Kristus adalah penggenapannya. Di dalam Dia, ya, bagi semua janji Allah. Saudara, ke depan kita tak tahu apa yang terjadi, siapa yang tahu apa yang terjadi hari esok. Apapun musim yang ada, yakinlah Allah menyertai saudara dan saya. Dalam setiap musim, Allah beserta kita. Tapi saya juga teringat saudara akan tulisan ini. Ini suatu karya yang sudah cukup lama, kumpulannya itu pernah dicetak tahun 1911. Kalimatnya demikian, bukan ukuran anjing dalam pertandingan yang menentukan, tetapi daya juang di dalam anjing itu yang penting.
Lucu ya saudara pakai istilah anjing ya. Tetapi dari sini kita belajar apa? Sang penulis itu berkata tentang pentingnya daya juang. Daya juang penting nggak? Penting. Orang yang punya daya juang lebih bisa bertahan menghadapi kesulitan, menghadapi rasa takut, rasa khawatir, dan pada akhirnya bisa menjadi kuat dan berani. Karakter-karakter baik yang lain pun bisa lebih dipupuk. Daya juang itu penting. Lalu ada artikel lain yang berbicara tentang pentingnya kepercayaan diri. Penting nggak saudara? Penting. Orang yang percaya diri, dia tahu kemampuannya, dia merasa lebih yakin menghadapi hari esok. Itu juga penting. Nah tapi gini kan saudara. Pandemi COVID-19 itu bukan hanya berbicara tentang beban atau bobot atau intensitas kesulitan yang besar. Tetapi berbicara tentang durasi waktu, jangka waktu yang tidak pendek. Maka diperhadapkan dengan semua turbulensi hidup yang kita masih jalani ini, daya juang bisa melemah walaupun asalnya itu kuat. Kepercayaan diri yang tinggi bisa pupus. Kenapa? Tak kunjung usai turbulensi hidup ini. Maka bukankah ini saatnya kita belajar mengandalkan bukan lagi diri kita. Pandemi COVID-19 tidak bisa tidak membuat kita harus memandang ke atas. Kita kadang lupa ketika kita terdesak, baru kita memandang ke atas. Baru kita mencoba menatap wajah Tuhan yang sebenarnya selalu tertuju kepada kita. Saudara, Sam adalah seorang suami yang berusia masih muda. Pertengahan 20-an, tapi kemudian dia berduka sekali karena sang istri terkasih berpulang. Sam kemudian hidup bersama dengan putranya yang baru berusia batita, bawah 3 tahun. Dan hari itu adalah hari pemakaman dan dengan sedih Sam melepas kepergian sang istri. Lalu dia menatap ke depan, hari-hari rasanya suram. Berat sekali, apalagi satu putra bersama dia. Dia pulang ke rumah dengan lunglai, dia menatap rumah kosong, tidak ada istri yang menemani. Dan malam itu dia mengajak putranya untuk tidur cepat. Ya, tidak ada apa-apa lagi yang harus dilakukan malam ini. Istriku sudah tidak ada. Mungkin tidur membuat penderitaan ini malam ini berkurang. Saya memutuskan mengajak putranya tidur satu kamar berbeda ranjang. Sebab saya tahu putranya yang belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Mungkin butuh ditenangkan. Tapi sebenarnya Sam tahu malam itu dialah yang butuh ditenangkan. Malam bergerak dengan cukup lambat dan ketika mencoba terpejam mata ini, saya mendengar anaknya tuh berkata, "Papa, kok mama nggak pulang-pulang? Pa, mama kok nggak ada? Papa, mama di mana?" Anak itu mulai menangis. Dalam kesederhanaan, keterbatasannya anak ini tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu membuat saya makin teriris-iris hatinya saudara. Dia semakin pedih rasanya, dia akhirnya menghampiri anak itu. Sebagai ayah yang mencintai anaknya, dia mencoba merangkul dan menatap wajah anak ini. Walaupun sebetulnya Sam juga nggak ngerti apa yang harus dia katakan, menguatkan anaknya. Sang anak yang 3 tahun itu dengan polosnya menatap wajah Sam ayahnya. Dan kemudian dia berkata demikian, "Papa, kalau papa menatapku begini, aku bisa tidur." Dan akhirnya sang putra itu malam itu tertidur pulas di pelukan Sam.
Saya merenungkan peristiwa itu, dia menghayati. Kemudian dia berkata kepada Tuhan dalam doanya demikian. Tuhan, saya tidak tahu hidupku ke depan akan seperti apa. Semua tampak gelap. Langkah ini berat. Tetapi, kalau Engkau menghadapkan wajah-Mu kepadaku, aku akan bisa menjalaninya entah bagaimana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di sana bagi kita. Kapanpun, dimanapun, dalam musim apapun, hari ini, esok, maupun nanti entah kapan, Tuhan ada di sana menyertai kita. Dan wajahnya selalu tertuju kepada kita. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah kita yang pertama belajar punya iman seperti anak kecil yang tidak banyak bertanya, tidak banyak meragukan, tetapi percaya mentah-mentah janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rasul Paulus menegaskan Allah di pihakmu. Rasul Paulus berkata, jika Allah mengorbankan anaknya, memberikan Yesus Kristus, apalagi yang tidak dia berikan? Siapa akan memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Tak satu pun, tidak satu pribadi pun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan yang menyertai. Maka mari kita menjadi kuat dan berani bukan karena kita sombong, kita pongah, kita hebat, kita kuat. Dan kita bukan mau nekat. Tetapi kita bersandar penuh, pasrah pada Tuhan. Seperti kita berjalan melintasi sebuah jembatan. Kita tidak pikir panjang jembatan itu kuat atau tidak menopang saya. Kita melangkah saja. Begitulah dengan Tuhan. Seperti anak kecil yang percaya mentah-mentah bahwa ayahnya, orang tuanya akan hadir di sana menolongnya. Yang kedua, saudara, mari kita saling memperhatikan dan mendukung, menguatkan di antara saudara seiman supaya kita lebih kuat menghadapi banyak hal dalam hidup. Dan hal ini saya belajar dari pengalaman saya dan keluarga sendiri, saudara. Seperti sebagian besar saudara mungkin tahu bahwa tahun lalu saya 2 kali kena COVID-19. Ketika saya di tempat karantina terpusat, di tengah ada kebingungan, ada ketakutan, ada rasa tidak enak karena tiba-tiba dipisahkan dari semu dan anak-anak. Tetapi yang membuat saya tenang adalah perhatian saudara-saudara dalam bentuk apapun kepada saya dan kepada semu dan anak-anak. Ya, ketika kita saling memperhatikan, saling mendukung, saling menguatkan, maka kebersamaan kita membuat kita lebih dapat kuat menghadapi segala turbulensi dalam hidup. Lebih bisa mengembangkan kekuatan dan keberanian itu. Namun sisi yang lain, relasi sosial yang memang penting itu kadang-kadang bisa menjadi satu relasi yang belum tentu baik. Karena dalam relasi sosial ini bisa kemudian menularkan rasa takut, menularkan rasa khawatir. Misalnya apa saudara? Misalnya banyaknya hoax yang muncul itu menyebabkan apa? Orang takut, orang khawatir. Sehingga rasa takut, rasa khawatir itu yang didengar di sini, didengar di sana. Misalnya saja saudara berdampak apa? Orang yang saya kenal ketika terpapar COVID di tahun yang lalu, kemudian seolah-olah merasa apa? Inilah akhir hidupku. Kenapa saudara? Ada begitu banyak berita-berita dan tebaran ketakutan di sana sini. Kita perlu waspada sungguh tentang hal ini.
Apakah itu enggak terjadi? Terjadi, saudara. Dan kita mungkin tidak menyadari, kita bisa jadi memperkuat hal itu. Yang saya mau ajak adalah kita menyebarkan semangat, menularkan optimisme. Beritakan Injil Tuhan, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Saya tidak katakan kita menjadi ceroboh. Karena saya tahu persis ketika misalnya bulan Juli COVID yang kedua, kami satu keluarga. Melihat bagaimana sempat mengalami masa-masa tidak mudah ketika terkena COVID ini. Denyut jantung yang meninggi misalnya. Karena saya melihat anak-anak yang struggle tiba-tiba harus positif lagi. Bukan positif lagi, mereka itu pertama kali positif ya. Positif saat itu. Ada struggle tersendiri, saudara. Tetapi saya mau mengajak saudara begini. Kita bisa ikut menyebarkan informasi tetapi bisa membuat sebuah narasi atau cerita yang menularkan optimisme, harapan daripada yang melemahkan. Misalnya apa? Ada berita, perkembangan per hari ini. Kita bisa menyampaikan itu demikian. Bersyukur sekali. Hari ini ada sekian banyak orang yang sembuh. Artinya apa? Tuhan itu baik. Tuhan bekerja begitu rupa sehingga banyak yang sembuh. Betul memang. Tuhan itu izinkan sejumlah pribadi ini berpulang ke rumah Tuhan. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, walaupun penularan cepat, tapi jumlah yang meninggal itu, yang berpulang itu lebih sedikit. Bukankah ini pemeliharaan Tuhan? Karena cepatnya penularan tidak berbanding lurus dengan jumlah yang fatal. Wah, bersyukur pada Tuhan. Kita bukan mau bersyukur di atas penderitaan orang, tetapi data-data sebetulnya menyingkapkan pemeliharaan Tuhan. Dan memang Tuhan izinkan ada sekian banyak yang bertambah. Tapi dari semua ini kita bisa melihat Tuhan terus bekerja menjaga kita. Saudara, mari kita tularkan optimisme. Sekali lagi, tidak menjadi bodoh. Tidak menjadi ceroboh. Dan mari kita sebarkan Injil Tuhan. Kiranya semangat saudara memotivasi saya. Kiranya keyakinan saya akan penyertaan Tuhan menginspirasi saudara. Dan mari kita sama-sama kisahkan Injil dari Tuhan yang menyertai kita. Sehingga bukan hanya kita yang dapat lebih mantap menyambut hari esok. Tetapi begitu pula orang-orang di luar sana yang perlu mendengar siapa Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk segala berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami, untuk kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukannya. Tuhan yang memberkati setiap kami, umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.